Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 MI Sultan Fatah Demak. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam proses pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih belajar bab 5 tentang kurban. Nah, ini lanjutan materi kemarin. Anak-anak bisa membuka buku halaman 76 sampai 79. Lebih baik dibaca dahulu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tata cara ibadah kurban. Dalam berkurban, tata caranya itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Nah, tata caranya yang pertama, pastikan bahwa alat penyembelihan harus benar-benar tajam. Nah, kenapa di sini ditekankan harus benar-benar tajam? Karena dapat mengurangi kadar sakit yang dirasakan oleh hewan kurban. Kita boleh menyembelih hewan dengan menggunakan segala jenis senjata tajam. Jadi boleh menggunakan baik yang terbuat dari batu, besi, maupun bambu. Tapi ada catatan, segala jenis senjata tajam tersebut kecuali yang berasal dari gigi, kuku, dan tulang. Nah, perhatikan gambar. Ini contoh alat yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Namanya golok. Tata cara kurban yang kedua adalah hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri menempel dengan tanah dengan posisi mukanya menghadap kiblat. Nah, bisa dilihat gambarnya. Kerbau tersebut dibaringkan ke sebelah kiri dengan menempel ke tanah. Nah, mukanya ini sudah dihadapkan ke arah kiblat. Di sini sebaiknya diiringi doa yang berbunyi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tata cara kurban yang ketiga adalah penyembelih kaki kirinya diletakkan sebelah atas leher hewan, lalu menyembelih dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan sholawat Sallallahu ala Muhammad. Nah, lihat gambar. Kaki penyembelihnya diletakkan di sebelah atas leher hewan. Tata cara kurban yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir. Jadi anak-anak diusahakan ketika kalian menyaksikan penyembelihan hewan kurban, kalian bisa mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Yang kelima, penyembelih membaca doa qabul. Doanya berbunyi, Allahumma minka wa ilaika taqabbal min. Nah, setelah kata min disebutkan nama orang yang berkurban. Semisal yang berkurban namanya Budi. Allahumma minka wa ilaika taqabbal min Budi. Selanjutnya tata cara kurban nomor 6, membaca doa Nabi Muhammad yang berbunyi Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Selanjutnya nomor 7, hewan disembelih dengan 1 kali potongan. Artinya
Sebelum urat tenggorokan hewan tersebut benar-benar putus, alat pemotong tidak boleh dilepas atau diangkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah menyembelih hewan kurban. Dalam berkurban tentunya kita akan mencari cara yang lebih baik atau cara yang disunahkan, sehingga dalam melaksanakan kurban itu lebih afdol. Sunnah-sunnahnya kurban, yang pertama, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca sholawat nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, kaki kiri orang yang menyembelih ditumpangkan di leher kurban. Yang kelima, orang yang berkurban memotong sendiri hewan kurbannya. Nah, di sini ada catatan. Jika orang tersebut mampu dan mengetahui tata cara penyembelihan hewan kurban secara syar'i. Nah, apabila dia tidak merasa mampu, maka menyembelihnya boleh diwakilkan. Yang keenam, saat menyembelih menghadap kiblat, baik orang yang menyembelih atau hewan kurbannya. Dan yang ketujuh, sunnah menyembelih hewan kurban membaca doa Nabi Muhammad seperti yang sudah dijelaskan pada tata cara penyembelihan hewan kurban sebelumnya. Nah, selanjutnya pembagian daging kurban. Yang pertama, apabila kurban tersebut adalah kurban wajib atau kurban nazar, sudah berjanji melaksanakan kurban, semua dagingnya itu wajib disedekahkan dan haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Nah, apabila jika terlanjur dimakan, maka wajib mengganti sejumlah daging yang sudah dimakan. Nah, diingat-ingat ini ya bagi yang sudah bernazar melakukan kurban. Yang kedua, kurban sunnah. Pembagian dagingnya dibagi menjadi 3 bagian. Bisa dilihat dalam tabel. Sepertiga daging menjadi hak bagi yang berkurban dan keluarganya. Sepertiga daging lagi menjadi hak fakir miskin untuk dibagikan secara rata, dan sepertiga daging lainnya disimpan atau disedekahkan untuk orang yang membutuhkan. Selanjutnya, hikmah ibadah kurban. Adapun hikmah dari ibadah kurban, yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Bisa diartikan sebagai salah satu bentuk kita menjalankan perintah Allah adalah dengan berkurban. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati dan peduli terhadap sekitarnya. Dan yang terakhir, insya Allah jika kita berkurban dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.